Halo Tinkle Tinkle. Gimana? Udah dengerin lagu yang Stella Kim buat belum? Liriknya kemarin. Thank you banget ya, karena udah merasakan lagunya. Jadi perasaan Stella Kim akhirnya tersalurkan ya. Terus hari ini kita bakal belajar bahasa Korea lagi. Siapa yang udah nungguin? Tapi sebelumnya Stella Kim mau barengan nonton sama teman-teman salah satu scene dari Shin Bi's House. Dan ini merupakan salah satu scenes favorite Stella Kim loh. Karena bagi yang suka sama Kang Limnya cakep banget di sini, apalagi dengan senjata barunya. Sekarang kita barengan nonton ya. 거기까지다! 헛! 빛의 활! Jadi berkat pedang barunya Kang Lim, jadi semuanya jadi terselamatkan. Pedangnya Kang Lim bakalan ganti jadi pedang yang baru, dan itu keren banget. Terus jadi tambah cakep deh Kang Limnya. Seru kan? Oke, jadi sekarang kita mulai belajar bahasanya aja ya. Tadi pada saat hari berubah, si Cindy otoke. Nah, itu Stella bakalan bahas tadi reaction dari Shinbi itu sebenarnya untuk menunjukkan kalau kita tuh khawatir. Jadi, otoke itu bagaimana? How? Bagaimana? Jadi, kalau pada saat teman-teman mengkhawatirkan sesuatu, misalnya nih, tiba-tiba teman-teman lupa kalau besok ada ujian misalnya. Hah? Otoke? Neil, siom ya? Tiba-tiba nih, teman-teman besok ada ujian mendadak. Terus teman-teman kaget kan? Jadi teman-teman bisa mengungkapkan perasaan khawatir atau sedikit terkejut, sedikit kaget dengan menggunakan otoke. Jadi, otoke? Mari deh? Misalnya begitu. Itu artinya, otoke? Bagaimana? 내일 시험이야? 나는 지금 알았어. Aku baru tahu hari ini. 내일 시험이야? 확실해? 난 지금 알았어. 확실해? 확실해 itu lebih kamu yakin. Jadi 확실해 sama cinca itu 확실해는 lebih ke kepastian kemungkinannya tuh lebih besar. Untuk hari ini kata-katanya yang pertama, otoke? Bagaimana? Gimana nih? Gitu juga bisa juga. Jadi misalnya, gimana nih? Beneran besok ujian? Aku baru tahu hari ini. Nah, itu bahasa Koreanya, 확실해? 난 지금 알았어. Kayak gitu. Jadi penyampaiannya seperti itu teman-teman. Terus yang kedua tadi 확실해. 확실해 itu yakinkah? Yakin, beneran yakin. Misalnya itu lebih kayak menekankan banget. Jadi ceritanya gini nih. Kalau misalnya suatu hari ada seorang anak yang bernama Azizah. Nah, Azizah ini dia mendapatkan hadiah giveaway dari Stella Kim. Terus Azizah ini punya teman namanya Nasya.
Jadi Aziza cerita ke Nasya, Nasya, aku dapat giveaway loh dari Castella Kim. Nah, terus Nasyanya memberitahukan kepada teman lainnya lagi. Misalnya teman yang lainnya itu bernama Putri misalnya. Terus Nasya bilang, Putri, katanya Aziza dia dapat hadiah giveaway loh dari Castella. Nah, terus Putrinya bilang, 진짜? Masa iya? 진짜? 정말? Kayak gitu. Atau kalau misalnya lebih interestnya lebih tinggi, lebih ingin banget mau keyakinannya, 확실해? Beneran 100% misalnya kayak gitu, beneran nggak bohong misalnya gitu. Jadi itu lebih ke 확실해, itu lebih memastikan bahwa berita itu benaran, tidak bohong. Terus kalau misalnya dijawabnya, 네, 확실해. Benar, aku yakin. Itu berarti udah benar banget 100%, kebanyakan 99%. Kalau misalnya, 진짜 나 그렇게 들었어. Jadi kalau misalnya cuman, oh, aku sih dengarnya gitu. Itu masih belum yakin kan? Kalau misalnya, aku sih dengarnya dari Aziza sih gitu. Itu kan berarti belum yakin. Jadi kalau belum yakin, biasanya pakainya, 모르겠어, 나도 그 사람한테 그렇게 들었어요. Misalnya gitu. Nah, tadi Stella yang tadi ajarin itu, bahasanya sih bahasa antar teman. Di Simbi House itu banyak sekali menggunakan kata-kata yang untuk antar teman saja. Untuk lebih baiknya, lebih baik mungkin Stella Kim ajarinkan yang lebih sopan aja kali ya. Jadi teman-teman misalnya udah bisa yang bahasa sopannya, non formalnya, teman-teman lebih cepat masuk. Karena hampir sama, malah lebih susah yang untuk sopannya. Karena di sopannya itu harus ada kata-kata tambahan lagi di belakangnya. Misalnya kayak tadi, otoke itu kalau misalnya sopannya, otoke itu hanya bisa diungkapkan sesama teman, sesama umur, atau anak yang lebih kecil. Tapi kalau untuk orang tua atau kakak yang lebih tua, itu teman-teman harus pakai otokeyo. Otokeyo, bagaimana? Otokeyo, bagaimana ini? Otokeyo, gimana nih? Oh, gimana? Bagaimana? Oh, otoke. Terus yang kedua, Kanglima. Tadi Hari ada panggil Kanglima. Jadi kalau di Indonesia biasanya kan Laura gitu kan. Jadi dipanggilnya 2 kali kan. Misalnya Laura, bisa bantuin Stella Kim nggak? Gitu misalnya kan. Nah, kalau misalnya di Korea itu dia ada sebutan di belakangnya. Jadi misalnya Kanglima gitu. Hari ya. Kalau Hari karena belakangnya dia Hari, jadi belakangnya pakai ya. Hari ya. Kalau misalnya Kanglim karena belakangnya M, karena belakangnya konsonan, jadi Kanglima. Sinbiya. Kumbiya. Hyunuya. Kana. Gimana teman-teman? Udah dapat nggak feel-nya? Jadi misalnya Kanglim, dia akan dipanggil karena konsonan di belakangnya. Jadi Kanglima. Kalau Hari kan vokal, jadi Hariya. Sinbiya. Kumbiya. Kana. Hyunuya. Gitu teman-teman. Jadi otomatis banget itu langsung udah rules-nya seperti itu sih teman-teman. Jadi untuk hari ini Stella Kim belajarkan itu dulu. Jadi misalnya tadi untuk ekspresifnya otoke. Ada lagi satu lagi. Tadi Hari waktu Kanglim terjatuh, terlempar di dalam air, Hari Kanglima ande. Maksudnya ande itu tidak boleh. Jangan sampai terjadi apa-apa dengan Kanglim gitu. Jadi ande. Tapi ande itu sebenarnya bisa digunakan untuk beberapa jenis kalimat. Contohnya, Bunda boleh nggak aku makan permen? Bunda boleh nggak aku beli mainan ini? Terus kalau misalnya bundanya nggak boleh, bundanya pasti bilang ande. Itu juga boleh, juga bisa juga. Jadi tergantung melodinya sih teman-teman. Jadi gimana intonation-nya itu digunakan. Jadi misalnya ande, itu juga bisa juga nggak boleh gitu misalnya. Misalnya teman-teman punya makanan, terus teman-teman tidak pengen bagi. Jadi kalau ada yang mau makan, teman-teman pasti ande, 먹지마, ande. Jadi seperti itu. Nah, ada lagi yang terakhir, Kanglim saat dia mau melawan lagi tuh, dia akan bilang 거기까지다. Itu artinya cukup sampai di situ. Kogi itu kogi, di situ. Kaji, sampai di situ saja. Sudah, jangan melawan lagi karena aku bakal habisin kamu gitu, misalnya seperti itu artinya. Jadi 거기까지다. Intinya lawannya itu udah melampaui batas, jadi sampai dia bilang 거기까지다. Udah cukup kamu sampai di situ. Jadi ayo kita akhiri seperti itu. 거기까지다. Sudah cukup sampai di situ.
거기까지 다. Sampai di situ saja. Gitu artinya. Oke, jadi sekarang kita bakal belajar karakter ya yang terakhir. Kemarin kan hariku, 구아리 kita udah belajar. 구두리, 두리코 kita udah belajar. gembi, 신비 masih ingat kan teman-teman artinya? Nah, sekarang kita akan pelajarin 강림. 강림 itu namanya Choi Kanglim. Choi Kanglim. Kalau bahasa Indonesianya Kanglim Choi. Tapi kalau bahasa Koreanya Choi Kanglim. Choi Kanglim. 이가은. 이가은. Bahasa Indonesianya 가은리. 이가은, 가은리. 현우. 현우. Ini di Indonesianya apa ya? Hyuno mungkin ya. Sampai di sini saja hari ini teman-teman. Jangan lupa ya, Stella Kim kasih tips nih kalau misalnya teman-teman udah belajar bahasa Korea. Tentunya di channel Stella Kim ya. Teman-teman buat catatan aja di rumah. Jadi udah pelajarin apa saja, teman-teman hafalin. Jadi yang penting belajar itu bukan hanya belajarnya banyak banget, tapi nanti nggak ingat semuanya. Belajarnya itu pelan-pelan tapi pasti. Jadi pelan-pelan tapi teman-teman semua ingat. Jadi kalau teman-teman ingat, teman-teman hafalin, teman-teman nanti untuk kedepannya belajarnya akan lebih mudah. Kalau misalnya teman-teman tidak ingat, nanti pelajaran yang lainnya tidak akan masuk. Jadi harus pelan-pelan tapi harus diingat. Karena belajar bahasa itu juga salah satu komitmen sih. Jadi pelajaran bahasa itu kalau menurut Stella Kim itu benar-benar dari diri kita sendiri. Jadi walaupun orang lain yang mengajarkan, namun untuk mengasah ilmu tersebut kita harus mempunyai komitmen pada diri kita sendiri teman-teman. Oke? Terus teman-teman stay tune ya, karena nanti kita juga bakalan ngebahas pedang Kanglim yang lebih seru lagi. Kita bakal unboxing juga. Kemarin yang lalu Stella Kim sempat ada nanya kan, teman-teman cita-citanya apa? Nah, Stella Kim juga mau nanya ini, teman-teman yang ada di YouTube, cita-citanya mau jadi apa? Tulis di komen ya. Nanti kita bakalan belajar bahasa Korea juga yang membahas tentang cita-cita, oke? Tentang mimpi dan cita-cita. Jadi semuanya tulis ya. Cita-cita kalian apa? Stella Kim, aku pengen jadi idol. Oh gitu, jadi K-pop idol. Terus kenapa? Kenapa pengen jadi K-pop idol? Misalnya, oh karena famous, karena popular atau gimana. Jadi teman-teman semuanya harus tulis di komen ya. Nanti Stella Kim bakalan bahas di video berikutnya, oke?